ada yang kecil sebenarnya kalau 380A kodenya ya, kayak begini nih. Ayo di Kopertik. Kelihatan nggak? Ini aslinya nih. Ini tagnya, makanya disebut kenapa Koperti gitu. Ini tagnya. Ini dililit 2 kumparan, sama bagian bawahnya kumparan juga lilitan. Ya. Terus ini sentiannya. Ini cincin birunya, ini bisa dinaik turun sesuai dengan ukuran senti, ukuran panjang rahimnya. Ya. Ini plunger untuk pendorongnya, gitu ya. Harus sejajar begini ya. Kalau ini di sebelah kanan, nah ya. Sorry. Jadi pada saat nanti kalau kita udah masukin, posisinya ininya di sebelah kanan. Jadi kalau pada saat nanti udah mau masukin, tangan kita begini tinggal lagi untuk sifatnya steril, ya. Terus yang sifatnya steril ini ada apa? Spekulum. Ukuran M ya ini. Ini sonde terus ini ada ukuran sentiannya juga. Ini ada penakulum untuk menjepit porsio. Nih porsio mulut rahim ya. Ini ada klem untuk dep mulut rahim nanti. Ini ada gunting benang, tengahnya ada dekok. Pegangnya begini, nggak boleh begini ya, selalu dekoknya yang di bawah. Ini ada kasak steril. Kalau ini kan korentang kan buat nanti ngambil alat dan lain-lain. Kalau dia sifatnya steril di rumah sakit bisa dipakai, tapi kalau dianya tidak steril nggak boleh dipakai. Untuk masuk ke tempat yang steril nggak boleh, hanya boleh buat ini doang. Kalau misalkan nih kita mau vulva hygiene, males pakai handscoon boleh pakai ini. Tapi kalau misalkan kita ribet, ya udah pakai handscoon aja, ini nggak usah. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu, Alat? Nggak. Yang pertama itu kan kita sapa kliennya ya. Nah, udah bisa sapa klien? Udah bisa ya, saya skip ya. Nah, terus kita pasang perlak. Ini pasang perlak. Setelah pasang perlak, kita tuangkan dulu betadine. Ini sifatnya yang non handscoon, jadi kita siapkan dulu ya. Udah gitu kita siapkan IUD-nya. Nih, IUD-nya itu kan karena steril ya. Nih kan bentuknya begini, karena steril, jadi kita boleh buka plastik ini atasnya sampai di bagian dekat cincin biru, dibuka. Jadi setelah dibuka sampai cincin biru, kita males nih nggak mau pakai handscoon gitu karena kagok misalkan gitu ya, bisa di sini diletakkan begini. Ininya kan dari sini ke sini masih tutup plastik ya. Nah, kita pindahkan dulu si insersi IUD ini, masukkan ke dalam. Masukkan begini. Jadi di bagian T itu kan ada bagian semi putihnya nih. Nih semi putihnya. Nah, begitu dimasukkan ke dalam tabung ini, pas banget di kumparan sini.
Ya, dibuat begini. Ini kalau kita pakai plastik nih, ya, pakai plastik. Jadi bagian sininya yang kita buat, kita boleh pegang non sterilnya di sini. Gitu. Tapi masih tetap dibungkus sih. Jadi bungkusnya dibuka, nanti nggak bungkusnya dibuka. Kalau gini kan kita susah kan. Tapi kalau udah dibuka, kita kan bisa meleluasa gitu. Nah, udah selesai. Kalau memang nggak mampu di plastik ini nggak mampu, kita pakai double hands jadinya. Jadi handscoon pertama yang steril pakai, kita pasang dulu, udah selesai, baru kita vulva hygiene. Satu, dua, harusnya tiga, satu lagi bagian tengah ya. Selesai, udah selesai itu kan kita baru apa? Oke, hands. Apa? Ambil langsung ini spekulum, karena sifatnya steril tadi. Kalau kita udah pegang vulva ini berarti kan nggak steril, karena yang diambil ininya bukan steril. Jadi harus 2 kali ganti, baru pakai handscoon steril lagi. Kalau kalian tidak mampu untuk memasangnya di dalam plastik, jadi 2 kali handscoon ya. Yang lama itu masang ini harus latihan, kalau nggak gitu lama kan. Udah gitu, nah ini kita kan mau masang nih di kemaluan ibu ya, di vagina ibu ya. Kalau misalkan dia ada sekret, bisa masuknya cepet. Tapi kalau nggak ada, bisa pakai betadine, nggak boleh pakai gel ya. Kalau gel tuh nanti dinding ininya nih iritasi, karena kan dia masuk sampai ke sini. Nggak boleh, jadi harus pakai desinfektan. Nih, udah dimasukin, ininya di ratain. Nah, megangnya tiga jari di bawah, jempol buat angkat, telunjuknya ditahan atas. Karena pada saat masuk jangan gini megangnya. Pada saat masuk tangan kita bergoyang-goyang gini, dia membuka melebar sakit. Jadi telunjuknya tuh ditutup gitu atasnya, ditekan. Nah, cara masukinnya ya, miring dulu. Nih gini, lihat tuh. Miring dulu. Miring, udah kira-kira ini tangan agak mau menyentuh kan? Mau menyentuh labia mayor, baru diputar ke bawah. Tapi jangan ditekan ininya. Enggak, makanya ini saya masih tutup kuat nih. Jangan ditekan. Udah ke bawah, baru udah ngerasa pas, baru dibuka. Terlihatlah mulut porsionya. Pindah tangan kiri sekarang di bagian bawah, ini dikunci. Nih sampai gini. Terlihat ya mulut porsionya begitu. Aslinya emang kayak gitu, kayak donat. Hah? Asli tuh kayak donat. Oh iya benar. Oh. Kelihatan? Iya kelihatan. Kelihatan gini ya. Iya. Udah begini, baru kita ambil apa? Apa ini? Bukan. Apa? Ya, kena kulum. Fungsinya untuk menjepit apa? Porsio. Jepitnya itu di angka 10, di jarum jam 11 sama angka 1. Oh iya. Nih, saya coba dulu. Nih, aslinya kan gini. Hasilnya kan gini nih. Mulut porsio itu artinya begini. Ini donatnya. Nanti ini yang masuk insersi IUD, masuk kalau untuk pencabutan IUD ekstraktor atau ini. Harusnya mah IUD ekstraktor kayak begini nih.
tapi dia panjang. Ada kan di grup? Iya ada ya. Nah, panjang kan dia bentuknya. Nanti dia masuk ke sini buat ngambil gitu ya. Allah. Ini juga masuk melalui ini sampai rahim. Gak usah KB guys. Nah, dicapitnya itu tenapulumnya itu di angka 11 atau di angka 1. Kalau dia jarum 3, 6, 9 atau di angka 6 itu perdarahannya banyak sekali. Jadi cuma boleh di angka 11 dan 1. Nih, saya ambil di 11 ya. Ya, jarumnya. Nah, cara megangnya ini kan sudah terkunci. Kalau sudah terkunci nggak usah dipegang lagi, kita cukup pegang bawahnya aja sambil gitu. Terus baru pakai apa ini? Sonde. Nah, nanti ini masuk sampai batas rahim. Apa? Nggak kelihatan, tapi bakal Terasa. terasa ada berhenti. Jadi Mantap kalau kita betul. begitu masuk, nih. Berarti dirasa-rasa aja gitu. Iya, makanya jangan terlalu kuat gitu karena dia bisa langsung bolong. Lunak sama kayak itu donat lunak. Jadi dia bisa tembus, makanya kalau udah masukin itu pelan-pelan. Kalau sudah ada hentakan tahanan gitu udah nggak bisa lagi, ya udah berarti stop di situ. Itu batasnya ya. Sini misalkan batasnya 7 gitu ya. Dari ini kita kan megangnya begini. Kita keluarin, simpan di bengkok. Kita lepas, baru kembali ke ayudi. Nah, tinggal kita pegang ini bagian si tabung bawah nih. Pegang tabung bawahnya, baru geser ini ke angka 7 misalkan gitu ya. Tadi misalkan angka 9. Geser ke angka 7. Cincin birunya ini yang digeser, naik turun. Ya, ke angka 7. Udah ke angka 7, baru kita ambil. Ini kita pegang yang benar. Nah, baru kita masukkan. Kelihatan nggak di situ? Belum Bu. Yang putih itu. Zoom. Sini aja ya. Jadi megangnya tetap begini ya. Masuk sampai batas cincin biru. Gitu. Jadi batas cincin biru itu tuh sudah diukur dari sonde, itulah panjang rahim kita. Emang Kalau kelihatan. misalkan panjang rahimnya Cincin 5, biru, teh. kita taruh cincin birunya 5, pasti akan nyampainya mentok juga di atas ini 5 gitu. Tahan. Kalau ini kebetulan dia 7, jadi ya 7 jadi mentok gitu. bagian pundus. Kan ada bolong. Nah, udah selesai, baru masukin Mentok jempol isi ke sini, donatnya ya. pegang kayak dicapit, lepasin. Tuh, pas. Mana karet? Bahannya slick. Plastik. Ya, lepaskan. Nah, kita lepasin ini satu. Didorong. Terus ini kita tarik. Harusnya dia nggak ngikut ya. Kalau kita narik tuh aslinya dia nggak ngikut. Udah langsung ke kunci di tuba kiri kanan gitu. Jadi keluarin, sisain benang tuh ada, nah segini 1 sampai 2 mili. Baru kita ambil gunting posisinya yang lengkungnya di bawah, baru kita gunting. Jadi masuknya ke dalam. Jadi kalau posisi di sini, ini kita pegang,
IUD-nya gini kan masuk gini, kita tarik gitu. Nah, ada sebagian terlihat 2-3 cm ini masuk. Terus jadi ini masuk fungsi ke dalam, makanya kenapa dibuatnya dia tumpul. Ini khusus buat benang di dalam rahim. Gitu. Nggak bisa ini dipakai buat potongan benang kita hacking gitu. Nggak bisa karena ini fungsinya untuk masuk ke dalam gitu loh. Ya. Jadi sakit. Udah selesai, nanti ininya kita keluarin. Tenak kulungnya ini tetap dipegang gini ya. Tenak kulungnya dilepas. Kan ada perdarahan nih. Kalau udah dilepas begini pasti dia ada perdarahan. Baru kita dep. Nah, di dep. Ini dep sekali, diemin dulu 30 sampai 60 detik. Keluarin. Buang. Dep lagi sampai 2 kali dep. Diintip kalau sekiranya udah nggak keluar lagi darahnya, itu udah selesai. Kita buka ini. Nah, ganti nih tangan kanan yang berfungsi. Tutup, ini kan dia nutup. Begitu diangkat nanti dia nutup sendiri. Nutup gitu ya, tutup. Nanti dimiringin, diputer ke bawah. Karena sisa darah, sisa apa tuh dia kan ke tampung di sini. Jadi begitu kita ngeluarinnya gini, otomatis di sini kan sudah ada tampungan. Jadi semuanya jatuh ke sini. Tapi kalau kalian dari begini, terus Jadi gini, mana-mana. Ya, jadi harus pelan-pelan ke bawah. Nah, sama kalau pencabutan juga tekniknya sama seperti tadi. Siapin dulu alatnya, siapin dulu betadine tanpa handscoon. Terus baru kita pasang handscoon steril. Baru kita buat kalau misalkan pencabutan itu kita bisa pakai handscoon yang bersih dulu, karena cuma untuk UV hygiene, karena kita tidak lagi mengatur alat-alat ini kan. Nah, pakai dulu ya handscoon bersihnya 1 biji, 1 buah, kita bersihkan UV hygiene. Selesai UV hygiene baru kita buka, ambil handscoon steril, baru mulai lagi sama pasang ini, terus pasang tenak kulung. Udah selesai tenak kulung, selesai, terlihat nanti begini di rahim tuh sudah ada benang. Baru masukin IUD ekstraktor, alatnya yang tadi yang panjang, masuk ke sini, ada diklem, keluarin gitu. Nah, kalau misalkan nggak terlihat nih si rahim, si benangnya nggak terlihat, berarti setelah pakai ini, pakai dulu sonde untuk melihat dia bukan apakah ada yang sekiranya robek atau tidak gitu. Jadi dari pakai sonde itu masih berarti masih aman rahimnya, berarti dia ada di sekitar situ. Baru nanti dicari pakai si IUD ekstraktor ini. Jadi ini si rahim yang tadi porsinya ditarik, terlihat kan lebih dekat nih. Kalau ini ditarik kan dia lebih ke depan. Baru kita cari raba-raba, oh ada hantaman tek 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 gitu kan. Oh ini ada, baru ambil. Susah kalau untuk pencabutannya, agak susah kalau dia nggak ada benang ya. Kalau dia ada benang enggak aman. Begitu. Ada yang mau ditanyain ini pas pemasangan kan? Nah, nggak boleh sampai 3, harus cuma 1. Kalau sampai 3 bolong berarti. Nah, itu kalau pada saat ini dicabut berarti itu bolong. Sampai nanti dijahit porsilnya, jangan sampai, makanya cukup 1 aja. Nah, hanya untuk menjepit biar dia tuh nggak kemana-mana. Saya mau masukin IUD itu
gampang gitu, lurus kan, bentuk airnya kan begini, kayak sama kayak gini nih. Jadi kalau kita mau masukin kayak begini kan dia agak menukik gitu kan. Kalau dia ditarik dia kan jadi datar, jadi gampang masukin gitu. Dia mau tanya ini